Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya, videonya. Kita membahas satu materi yang tidak asing di telinga kalian dan itu selalu melekat dalam hidup kalian, mulai dari kalian bangun tidur, melek matanya, yang dilihat bukan nama kalian, bukan ibu kalian, tapi yang dilihat yang mamanya yang cantik, ibunya yang cantik, bapaknya cantik, belum dilihat, yang datang belum dilihat, tetapi ada juga dampak negatif dari kalian. Ya, untuk mencairkan kebekuan suasana sebelum kita memasuki pelajaran, sebelum kita memasuki materi, kita mau ice breaking dulu. Kita mau segarkan suasana, kita mau mencairkan kebekuan suasana kita mau ice breaking. Udah Bapak sampaikan di sini ice breakingnya adalah tentang kasih dulu, bisa? Tinggi dan dalam kasihku, tinggi dan dalam, sekali lagi, panjang dan lebar, tinggi dan dalam kasihku, lebar dan tinggi, lebar dan tinggi, panjang dan lebar kasihku, panjang dan lebar. Ini panjang, ini lebar, ini ya semuanya berdiri, semuanya berdiri. Ada zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa memegang handphone merasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi banyak juga remaja yang sering menyalahgunakannya. Misalnya untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Ya. Hal yang tidak semestinya tidak mereka patut mereka lihat. Oke. Maka kita harus cerdas dalam menggunakan handphone. Kita lanjut. Nah, kita mau melihat video tentang efek guna smartphone dan kecanduan HP. Penting dan harus dibawa kemana-mana. Remaja yang secara psikologis masih labil dan mencari jati diri, senang dengan menunjukkan hubungannya. Menulis status mulai dari kegiatan sehari-hari hingga curahan isi hati menjadi rutinitas melakukan sejumlah hal dalam waktu bersamaan atau multitasking. Hal ini cenderung membuat seseorang sulit. Nah, terima kasih pegang handphone. Tapi tadi sudah diutarakan, ada yang multitasking artinya apa? Dia bisa melakukan kerjaan dengan ini pegang itu bisa kan? Ya. Tetapi itu mengurangi konsentrasi. Apalagi dampak negatifnya tadi? Saya yang bisa angkat tangan, jangan takut. Dampak negatifnya apa lagi? Ya, lebih sering beraktivitas di dunia maya. Ternyata bukan hanya di YouTube kita lihat, tetapi memang benar di rumah sakit ya, kerabat bapak, istri bapak, teman bapak pernah bilang sampai dia matanya seperti ini. Jadi dokter mata sampai kebingungan, matanya ada yang juling, ada yang matanya sampai ke tengah semua, ya saking kesehatan matanya terganggu. Tadi, aduh, ya, padahal masih muda, masih umur belasan seperti kalian, konsentrasi sudah menurun. Ya, dampak negatif. Tetapi di samping dampak negatif ada dampak positifnya juga. Apa katakan? Ya, benar, mempermudah komunikasi. Ya, mempermudah komunikasi ini bapak ya, bapak sendiri ya. Bapak di satu paguyuban, di satu kelompok, sebelum bapak, dia ngantar undangan ke teman-temannya. Ya, meningkatkan pengetahuan. Zaman dulu perpustakaan, mungkin sekarang perpustakaan cuma ada budaya sama guru TPR. Karena apa? Informasi sudah kita dapat. Cara memperoleh
apa memperoleh cuan misalnya. Wah, cara bisa nggak kalian? Bisa. Ya, contoh, oh dengan cara menanam ini kita bisa memperoleh hasil. Oh dengan cara menanam itu kita jual. Ya, cara memperoleh penghasilan bisa juga. Walaupun kita tidak meninggalkan belajar kita ya, bisa kalau kita bisa menghasilkan penghasilan dari itu dapat kita bergantung kepada orang tua. Cari di Google, cari di internet, cari di mana bisa. Ya, itu adalah manfaat dari handphone. Sekarang ada lagi dampak positif dan negatif, tetapi ada juga penyakitnya. Kita mau lihat penyakitnya. Lupa dengan sekitar. Kalau ada temanmu yang ganteng, lupa ya. Apa lagi? Itu apa? Sampai lampunya mati. Kalian lupa. Bapak pernah lihat di dokter Tirta, kalau saya baca bahwa kalau kita mau tidur itu 1 jam sebelumnya kita letakkan handphone kita. Kita letakkan handphone supaya saraf dalam pikiran kita tenang, baru kita nyenyak tidurnya. Biasa kalau kita langsung tidur memegang handphone, itu saraf masih bekerja, sarafnya masih bekerja sehingga tidur tidak nyenyak. Ujung-ujungnya pagi-pagi terlambat. Ada 5 pertanyaan yang Bapak sudah berikan. Kan ini kan dampak positif kan? Bapak gunakan biar cepat daripada Bapak lama share di grup, klik kalian udah lihat. Ada 5 pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Bapak akan share di grup. Ya. Ini salah satu dampak positifnya. Bisa? Bisa. Oke, Bapak akan tunjuk kelompok yang akan tampil ke depan sebelah sini menjawab pertanyaan yang saya sudah utarakan beserta bermain atau sosial drama, bermain drama. Untuk yang pertama, Kami dari kelompok OPO, untuk yang pertama-tama kami akan menjawab soal yang sudah diberikan oleh Kak Rafa. Pengertian handphone. Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Upaya penggunaan HP yang baik. 1. Gunakan untuk berbagi. 2. Gunakan ketika dibutuhkan. 3. Manfaat pada waktu senggang. 4. Hapus aplikasi yang tidak penting. 5. Gunakan aplikasi yang menunjang aktivitasmu. Dampak positif smartphone: mempermudahkan komunikasi, media hiburan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kenyamanan dalam belajar, tersedianya teknologi yang lebih canggih. Dampak negatif smartphone: tidak fokus, dapat menyebabkan kecanduan, kurangnya interaksi sosial dalam kehidupan nyata, prestasi akademik menurun, mengganggu kesehatan. Ciri-ciri kecanduan gadget. 1. Bermain gadget di setiap waktu luang. 2. Merasa gelisah jika tidak menggunakan gadget. 3. Tidak ingin melakukan aktivitas lain. 4. Lebih sering berada di rumah. Yang kelima, sulit tidur di malam hari.
Sekian dari Korang Kopani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang anak yang sibuk bermain gadget dan ada 1 anak yang sibuk belajar untuk ulangan di keesokan harinya. Mati. Salah. Wih, kok bagus tuh? Betul. Salah. Melihat itu, sang bapak menahan diri dan menasihati anak-anaknya. Udah kamu main HP-nya. Lagi main bentar. Udah lanjut. Lanjut lah. Bentar. Kelas. Lanjut. Melihat itu, sang ibu pun menasihati dan sambil memarahi anak-anaknya. Kalian ini ya, stop gak main HP-nya? Ibu Sinta nanti ya. Apa sih? Antara bisa. Ini kan lagi main. Lagi nge-rank juga. Pak. Belajar tuh kayak si Zahra. Allah. Zahra tuh berapa aja. Nanti gak naik kelas nangis. Udah. Ini nge-rank. Azim. Belajar apa? Belajar IPA. Jangan dicontoh ya anak-anak lain. Ya menakal dia tuh. Sang bapak pun kesal dan menarik HP anak-anaknya. Apaan sih, Pak? Orang lagi nge-rank juga. Apa sih? Belajar. Belajarnya bisa nanti malam. Kenapa harus sekarang? Tertib dong, Nak. Belajarnya bisa nanti malam, Pak. Besok kalian ulangan. Biar belajar bisa. Bisa nggak usah membantah kata orang tua? Mendengar hal tersebut, kedua anak tersebut pun marah kepada orang tuanya dan memutuskan untuk tidak belajar sama sekali. Segitu aja ditarik. Males. Males kan berhenti kan? Padahal kan belajar itu. Mereka pun main game hingga larut malam dan keesokan harinya Bisa juga. Makin logika aja. seiring berjalannya waktu, bel sekolah pun berbunyi. Mereka telat datang ke sekolah dan dimarahi oleh guru-gurunya dan mendapat hukuman oleh guru-gurunya. Seiring berjalannya waktu, ulangan telah selesai dan telah dibagikan juga. Sesampainya di rumah,
Apa-apaan ini? Nilai ke 20. Mantap lah 40. Ini nih, akibat main game. Udah mama bilang, gak usah main game sampai larut malam. Kenapa masih dikerjain? Gak belajar kan kalian? Ngejawab aja. Kalau orang tua ngomong tuh gak usah ngejawab. Hanya jangan terusan main HP-nya. Duluan kan? Pokoknya mama gak mau tahu. Ulangan selanjutnya harus dapat nilai yang tuntas. Power off. Seminggu ke depan nggak boleh main HP. Sita. Mana HP kalian? Enggak ada sering. Mama gak mau tahu ya. Jelek. Dan mereka pun memutuskan untuk belajar bersama. Nanti kita belajar sama-sama aja. Setelah kejadian tidak tuntas tersebut, kedua anak yang nakal memutuskan untuk belajar dan memperbaiki prestasi mereka di sekolah. Tamat. Kita sudah belajar tentang cerdas menggunakan uang belajar. Ya, kita belajar supaya kita bisa bijaksana dalam menggunakan Belajar. Sebentar lagi kita akan melanjutkan pelajaran yang lain. Sebelumnya kita mengucapkan dulu, kita berdoa, kita siapkan, kita melanjutkan pelajaran yang lain. Kita menutup materi BK hari ini. Silakan. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Siap.